Siapapun yang menjadi pemimpin wajib untuk bersikap santun kepada yang dipimpin, saudara. Oh, ada rakyat rumahnya mau digusur, ini ganti nggak jelas, tempat pindah nggak jelas, main gusur, kacau tidak? Kita butuh pemimpin seperti yang dicontohkan oleh Nabi, pemimpin yang santun, pemimpin yang baik, pemimpin yang cinta rakyat, pemimpin yang tidak menindas rakyat, pemimpin yang mengajak musyawarah rakyatnya, pemimpin yang gampang memaafkan, pemimpin yang mendoakan rakyatnya dengan kebaikan, bukan pemimpin yang menyusahkan rakyat, saudara. Nggak boleh ada hukum paksa, saudara. Bahkan jangankan kita bicara syariat Islam, jangankan kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah, saudara, kita bicara undang-undang yang berlaku di Indonesia saja tidak boleh ada orang yang dipaksa pindah, saudara. Masalah pembangunan Pulau Rempang yang diizin kontrakkan 190 tahun kepada Cina itu zaman SBY. Terjadinya kontrak tersebut Pulau Rempang sama pihak wira swasta pada masa zaman SBY 2004. Sedangkan si Jokowi jadi presiden 2014 sampai 19 sampai 24. Di mana kekonoan Pak Jokowi? Kiai Haji Abdus Somad UAS, Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga Rempang, ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdus Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa, saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakat yang membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina, bukan habaib yang mengaku mulia. Lalu investasi itu dari mana yang ke Indonesia ini? 50% lebih berasal dari etnis Cina, yaitu dari Cina sendiri, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Tidak tercatat dari Yaman Selatan. Mungkin kecil sekali atau bahkan tidak ada. Jadi, kalau ngomong mulia-mulia, itu siapa yang lebih mulia dalam berkontribusi membangun negara ini, menyediakan jutaan lapangan pekerjaan, mengasih pekerjaan kepada pribumi, pada makan, pada sekolah. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi Ahwal, keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri, Ibu Pertiwi ini. Janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk perindu pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini meskipun berbeda-beda, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan
kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengucapkan lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyejukkan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Sekarang ini lagi rame inian Gus, ada Gus A B C D, wah hasil habaib kena wah rame anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. في ذنبه من المؤمنين يخرج في ذنبه من المؤمنين يخرج. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga gitu ya? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya
di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Malaysia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela Habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk Habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Siap korbankan darah demi Habaib. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir, siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad, siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dari Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Siapapun yang menjadi pemimpin wajib untuk bersikap santun kepada yang dipimpin, saudara. Pejabat wajib santun kepada rakyat. Pejabat wajib untuk ramah, untuk lembut kepada rakyat. Enggak boleh pejabat bengis kepada rakyatnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bu, kalau ada pemimpin pejabat bengis mau dekat,
Kalau ada pejabat pemimpin jahat mau dekat? Kalau ada pejabat pemimpin kasar mau dekat? Artinya kalau kau punya umat, kau punya rakyat yang kau pimpin punya kesalahan, maafin. Bayangkan saudara, rakyat yang salah saja Allah ajarkan Nabi maafkan. Jangan kesalahan rakyat dijadikan alasan untuk menindas rakyat. Masya Allah. Kalau zaman sekarang kan enggak, rakyat lupa pajak sedikit udah dikasarin. Betul. Lupa bayar listrik, mati listrik. Betul. Jadi rakyat yang salah aja Nabi disuruh maafin, apalagi yang nggak salah, saudara. Ini di kita yang nggak salah aja digebuk, apalagi yang salah. Betul. Lu betul lagi lu. Pengen gua ditangkap kali ya. Bu, kalau punya pejabat pemimpin yang lembut, enak gak? Yang santun, seneng gak? Yang mudah memaafkan kesalahan rakyatnya, cinta tidak? Sallu ala Nabi. Oh, ada rakyat rumahnya mau digusur karena mau ada pelebaran jalan untuk kepentingan umum. Boleh, nggak apa-apa digusur, tapi ajak musyawarah. Bagaimana cara gusurnya? Di mana mau dipindahkannya? Berapa ganti untungnya? Sampai si rakyat ridho, saudara. Si rakyat ridho, pemerintahnya senang, jalankan penggusuran, saudara. Betul? Betul? Ini ganti nggak jelas, tempat pindah nggak jelas, main gusur. Kacau tidak? Kalau mau merelokasi umat, mau dipindahkan, boleh, bukan nggak boleh, saudara. Kalau ada kepentingan yang lebih utama, ada kepentingan yang lebih besar, silakan gusur umat, silakan pindahkan umat, tapi wajib wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah, tanyakan mereka bagaimana kemauan mereka, bujuk sampai mereka ridho. Nggak boleh mereka dizalimi, nggak boleh mereka ditindas, nggak boleh, saudara, mereka diperlakukan dengan tidak adil, apalagi sampai ditangkepin. Pemimpin nggak begitu, saudara, nggak boleh. Nah, jadi apa yang kita lagi saksikan saat ini, saudara, ini adalah kehancuran daripada kepribadian kepemimpinan, atau dengan kata lain, kita sedang mengalami darurat kepemimpinan. Kita butuh pemimpin seperti yang dicontohkan oleh Nabi, pemimpin yang santun, pemimpin yang baik, pemimpin yang cinta rakyat, pemimpin yang tidak menindas rakyat, pemimpin yang mengajak musyawarah rakyatnya, pemimpin yang gampang memaafkan, pemimpin yang mendoakan rakyatnya dengan kebaikan, bukan pemimpin yang menyusahkan rakyat, saudara. Bukan. Jangan negara, saudara, dijadikan musuh rakyat. Saudara, negara tanpa rakyat nggak ada negara, saudara. Nggak ada. Rukun negara itu ada teritorial, saudara, dan ada rakyatnya. Kalau nggak ada rakyatnya jadi negara tidak? Enggak. Jadi rakyat itu salah satu rukun terpenting berdirinya sebuah negara. Maka itu rakyat nggak boleh dizolimi, saudara. Saya bicara begini sekali lagi, bukan digusur nggak boleh, bukan, boleh. Dalam Islam boleh ya, kawan. Boleh digusur, boleh dilebarin jalan, umat boleh dipindah dari satu kampung ke kampung lain, boleh. Tapi nggak boleh ada pemaksaan. Nggak boleh ada hukum paksa, saudara. Bahkan jangankan kita bicara syariat Islam, jangankan kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah, saudara, kita bicara undang-undang yang berlaku di Indonesia saja, tidak boleh ada orang yang dipaksa
pindah, saudara. Jadi kalau ada serangan secara sistematis yang dilakukan oleh satu pihak, saudara, langsung diarahkan, ditargetkan kepada penduduk sipil berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Ada di sini, saudara. Artinya apa? Kalau ada pihak yang memaksa penduduk dipindah secara paksa, dia melakukan pelanggaran HAM berat, saudara. Ini undang-undangnya. Kalau kita mau bicara ayat Al-Quran, hadis Nabi, wah udah nggak hitung soal keadilan, saudara. Ini kita bicara undang-undang, jangan mau kita dibodohi. Nggak boleh, tidak boleh siapapun, negara sekalipun, saudara, mau presiden, mau menteri, mau jenderal yang manapun, nggak boleh mengusir seorang rakyat dari rumah tinggalnya dengan paksa. Haram. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan." Ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi, seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik, dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tetapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Kiai Alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu lakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung.
Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tidak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan